Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Maria Tesia Baki, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Santancila Tambua, Kabupaten Belu. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Adi Silwanuswali dan pengajar praktik saya Ibu Presensia Parera. Kali ini saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Pergi ke pelabuhan, lihat banyak kapal. Di antaranya ada kapal tembak. Sampailah kita di materi demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Selain itu, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan metode Bakja. Bakja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, ambil pelajaran bagaimana mengambil pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian, gali mimpi adalah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Setelah tindakan-tindakan yang akan dilakukan diidentifikasi, sampailah kita pada atur eksekusi, di mana tindakan rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, kritis, inovatif, dan berkarakter baik. Dari visi guru penggerak yang ada diturunkan menjadi prakarsa perubahan, yakni meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Prakarsa-prakarsa perubahan tersebut diturunkan ke dalam metode Bakja, di mana hal pertama adalah buat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan utamanya. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yakni berdiskusi, berbagi pengalaman dan praktik baik dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang gagasan perubahan yang ingin dilakukan. Selanjutnya, membentuk tim perubahan dalam rangka merencanakan tahapan-tahapan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, membaca literatur terkait kegiatan-kegiatan kreativitas dan motivasi peserta didik dan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mencari tahu karakter peserta didik melalui tes diagnostik. Dalam bagian ambil pelajaran, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah siapakah rekan guru yang pernah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid guna meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, bagaimana cara melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini diambil pelajaran adalah hal-hal yang digali adalah hal-hal yang fakta, memperoleh data, baik itu lewat diskusi kelompok besar atau kecil, ataupun lewat kegiatan survei kuesioner. Nah, adapun tindakan atau penyelidikannya, yakni yang pertama melakukan wawancara, survei pendapat, atau meminta pendapat kepala sekolah, rekan guru, atau peserta didik. Kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi-aplikasi pengajaran dalam pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran berpihak pada murid, kemudian aktif dalam kegiatan berbudaya, selanjutnya pembiasaan literasi dan refleksi, kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Pada bagian gali mimpi ada 2 pertanyaan, yakni apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya lakukan jika menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan
kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian, apakah penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid guna meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik sudah terwujud? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, yakni membuat deskripsi, respon, atau tanggapan atau pendapat peserta didik terkait pembelajaran yang berpihak pada murid melalui survei. Kemudian membuat catatan hasil refleksi diri setelah hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, memaknai peran sebagai fasilitator dan siswa adalah subjeknya pembelajaran. Dalam jabarkan rencana, ada pun pertanyaan-pertanyaannya. Apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Kiat apa saja yang harus dilakukan agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tetap dipertahankan? Selanjutnya, apa indikator tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid guna meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Selanjutnya, kegiatan atau hal apa saja yang dapat dilakukan agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Nah, di sini ada pun daftar atau tindakan penyelidikannya, yakni membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan berbasis IT. Selanjutnya, membuat peserta didik merasa bebas, merasa merdeka dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan minat dan potensi peserta didik sebagai wadah juga untuk penerapan nilai-nilai baik. Selanjutnya, membuat daftar capaiannya yang nyata terlihat setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Pada bagian atur eksekusi, pertanyaannya siapa yang dapat berperan dalam pengambil keputusan, memantau, mengarahkan, dan memberi penilaian atau pendapat pada saya ketika menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Di sini ada kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, rekan guru sebagai observator, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang melakukan supervisi secara berkala, dan warga sekolah. Di dalamnya ada peserta didik, ada rekan guru, ada komite, ada yayasan, dan lain-lain yang terlibat dalam survei pendapat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih pemaparan dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Tuhan memberkati.